Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri kembali melontarkan kritik melalui pidato terbuka terhadap kinerja Kabinet Jokowi JK. Kali ini yang menjadi sasaran adalah Kementerian BUMN. Menurutnya BUMN harus dikembalikan ke ranah ekonomi sektor negara, bukan dijadikan korporasi swasta. Tak hanya itu, Mega juga mendukung kesimpulan Pansus Pelindo II DPR yang diantaranya mendesak agar Menek BUMN Rini Sumarno mundur. Sebenarnya ada apa di balik pidato Megawati dan mengapa Megawati menyampaikan pesan sensitif itu di hadapan Presiden Jokowi secara terbuka di muka publik? Pemirsa, untuk membahas masalah ini telah hadir di studio pakar komunikasi politik Emrus Yombing, dan kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi melalui SMS di 081183335551 dan layanan telepon 021-529-00310. Pemirsa, sebelum kita memulai dialog, kami akan menghadirkan kembali berita cuplikan pidato Ketua Umum Megawati Soekarno Putri saat pembukaan Rakernas PD Perjuangan. Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengkritik kinerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara BUMN. Menurut Mega, BUMN seharusnya bergerak menurut aturan konstitusi. Hal itu disampaikan Mega dalam pidato pembukaan Rakernas pertama dan hari ulang tahun PDIP ke-43 yang juga dihadiri Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri kabinet. Menurutnya, BUMN harus dimasukkan kembali ke dalam ranah ekonomi sektor negara, bukan dijadikan korporasi swasta yang mengedepankan pendekatan bisnis semata. Karenanya Megawati juga mendukung keputusan Pansus Pelindo II DPR, yang salah satu rekomendasinya adalah meminta Ergelino dan Menteri BUMN Rini Sumarno diberhentikan. Selain itu, Megawati mengucapkan syukur karena pada usianya yang sudah tergolong tua, PDIP masih kokoh berdiri. Megawati berpesan agar PDI Perjuangan di sepanjang usianya menjadi pemersatu dan sekaligus berjuang bersama kaum marhaen untuk memperbaiki kehidupan bangsa. Nantinya akan diberikan kepada Presiden Republik. BUMN hanya diperlakukan seperti korporasi swasta yang mengedepankan pendekatan bisnis semata atau yang sering didengungkan sebagai sebuah pendekatan business to business. Atas dasar hal tersebut, PDI Perjuangan memberikan perhatian khusus, karena kita di DPR itu ada fraksinya, perhatian khusus guna meluruskan politik ekonomi badan usaha milik negara melalui sebuah perubahan undang-undang tentang BUMN ini. Demikian halnya ketika Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memutuskan untuk menggunakan hak Dewan, bukannya hak Ibu Mega, melalui pembentukan Pansus Angket Pelindo II. Pansus ini diyakini menjadi sebuah pintu masuk untuk mengembalikan tata kelola BUMN sesuai perintah konstitusi. Ya, untuk membahas hal ini di studio sudah ada Emrus Yombing. Bang Emrus, kalau kita bicara soal komunikasi politik yang disampaikan oleh Megawati, ini bukan kali pertama Megawati mengkritik administrasinya Presiden Jokowi, gitu. Ini sebagai partai pendukung pemerintah, ini partai utama yang paling besar pendukung pemerintah. Kok ini yang dilakukan? Menurut Anda apa yang terjadi? Kalau saya berangkat dari teori status dan peran, begitu ya, bahwa posisi Megawati memimpin suatu partai yang memimpin katakanlah satu fraksi, gitu ya. Bagaimanapun beliau harus melakukan peran-peran legislasi atau kritik-kritik yang sifatnya dari legislator, karena beliau memimpin PD Perjuangan. Nah, beda halnya kalau memang itu kritik sebagai suatu pribadi, tetapi ini dalam suatu Rakernas PD Perjuangan, saya kira dia mewakili institusi dari PD Perjuangan sebagai legislasi. Nah, oleh karena itu kritik itu saya pikir bisa saja sebagai suatu hal yang sifatnya autokritik, sekalipun pemerintahan itu adalah pemerintahan yang berkuasa itu oleh PD Perjuangan sekarang. Nah, ini suatu hal yang baik saya pikir,
sepanjang itu merupakan suatu kritik yang sifatnya dasar hukumnya jelas. Saya melihat tadi dari penjelasan tadi bahwa mengenai BUMN harus berbasis kembali kepada Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Ya. Nah, ini kritik yang berbasis kepada konstitusi kita yang sifatnya normatif. Ya. Kecuali memang kritik itu tidak berdasar, itu saya pikir akan menjadi suatu kritik yang keras dari publik. Ya, tapi Bang Emrus, kalau kita bicara soal tadi dikatakan bahwa dalam proses legislasi ini, ini ada sebuah lembaga gitu kan ya, dia sah-sah saja melakukan itu. Tapi juga kalau kita bicara anggaplah dalam tanda kutip ini objek ya, lembaga ini adalah sebuah objek, itu objeknya ada keterangannya Bang Emrus. Iya. Jadi objek ini adalah partai politik, tapi partai politik yang keterangannya adalah pendukung pemerintah Jokowi gitu. Bukankah semestinya kalau otokritik itu nggak perlu juga disampaikan ke depan publik gitu, di mana semua orang rakyat Indonesia melihat itu, menonton, seolah-olah ini partai pendukung pemerintah, tapi kok tidak mendukung pemerintah jadinya? Baik, bisa dipandang seperti itu. Tetapi kalau kita pandang dari sisi lain juga bisa sebagai suatu antitesis dari abang katakan tadi, gitu ya. Artinya kalau saya ikuti jalan ketika abang bertanya tadi, kok dia mengkritik dirinya di ruang publik, gitu ya. Tetapi di sisi lain ada juga dasar logikanya. Kenapa? Karena bagaimanapun 2019 ada pemilu. Jadi kalau PD Perjuangan melempem, tidak memberikan suatu kritik terhadap pemerintah, bagaimana nanti rakyat untuk memilih mereka. Nah, oleh karena itulah maka PD Perjuangan melalui Megawati dalam pidato Rakernas kemarin memberikan suatu kritik utamanya terhadap pelaksanaan dari BUMN itu sendiri. Karena memang kita harus lihat cara praktek-praktek yang dilakukan dalam BUMN murni bisnis gitu ya, murni bisnis. Kalau murni bisnis ya sudah serahkan saja kepada PT perusahaan swasta misalnya seperti itu. Tetapi bagaimanapun BUMN ini adalah perusahaan negara yang bertujuan untuk berdasar pada Undang-Undang Dasar 45 yaitu pasal 33 kesejahteraan untuk. Jadi bisa saja memang BUMN ini dikelola untuk kepentingan bangsa dan tidak semata-mata hanya profit gitu. Ya, artinya kan sebetulnya itu kan menurut penafsiran dari partai politik PDI Perjuangan sebetulnya Bang Emrus. Artinya kalau misalkan hipotesis itu yang disampaikan, ini tidak murni kritik juga sebetulnya. Kalau kita bicara kritik ini tujuannya adalah untuk membangun, untuk mengkoreksi pemerintahan. Kalau seperti yang Bang Emrus bilang, artinya ada agenda tersembunyi lain sebetulnya yang ingin disampaikan PDI Perjuangan juga di tahun 2019 tadi. Gitu. Artinya ada agenda-agenda tersembunyi sebetulnya yang ingin disampaikan bahwa oke, kita partai pendukung pemerintah, tapi kita juga nggak akan membiarkan pemerintah seperti itu. Maksud saya. Rakyat harus lihat itu loh, kan kayak gitu jadinya. Artinya PDI Perjuangan telah melakukan kontrol sebagai fungsi legislasi terhadap pemerintahan Jokowi. Sekalipun Jokowi adalah dari PDI Perjuangan. Ini suatu hal yang menurut saya yang produktif gitu ya. Dibanding kalau ini kembali lagi kepada komunikasi politik. Kalau yang mengkritik itu justru bukan dari partai PDI Perjuangan, itu bisa jadi bermasalah lagi. Nah, alangkah baiknya memang yang kritik itu adalah dirinya. Tetapi publik harus tahu, wajib tahu apa yang mereka lakukan karena hak informasi bagi publik mengetahui bagaimana peran PDI Perjuangan mengontrol pemerintahan yang sah sekarang, salah ya, dari pemerintahan yang berjalan sekarang. Jadi saya kira hal yang positif yang dilakukan oleh Megawati ketika memberikan suatu kritik tersebut. Apa bedanya partai pendukung pemerintah dengan partai yang tidak mendukung pemerintah dalam hal ini? Jika memang itu menjadi sesuatu yang wajar saja. Nah, berbeda. Kalau partai yang tidak mendukung biasanya secara demokrasi dia berada pada posisi oposisi. Selalu oposisi itu sepakat untuk tidak sepakat. Iya kan? Kalau partai pendukung pemerintah, tetapi ada sesuatu yang harus dikontrol. Artinya bahwa kalau memang ada suatu penyimpangan dari konstitusi bisa diberi. Tapi kalau partai yang di luar, yang oposisi, apapun persoalannya selalu melakukan tetap oposisi. Gitu. Cuman kan kalau kita melihat sistem perpolitikan kita, Bang Emrus, itu sebetulnya yang di oposisi itu tidak dikenal sebetulnya dengan partai politik kita. Secara normatif. Secara normatif itu tidak dikenal. Hanya saja yang satu adalah partai pendukung pemerintahan Jokowi, yang satu tidak mendukung pemerintahan Jokowi. Mereka pun ketika Jokowi melakukan sesuatu yang menurut mereka baik, mereka tidak akan mengkritik. Tidak semua hal itu dikritik gitu. Tapi ketika ada hal-hal tertentu mereka akan lakukan itu. Artinya sama saja sebetulnya dalam hal ini yang dilakukan oleh PDIP sebetulnya. Ya hanya saja bedanya cuman
objek keterangannya tadi partai pendukung pemerintah, yang lainnya partai bukan pendukung pemerintah. Tapi apa yang dilakukan oleh PDIP sama dengan partai-partai yang di luar pemerintahan Jokowi JK. Saya pikir mungkin tahun pertama, kedua ini mungkin boleh jadi sama. Tapi menjelang pemilu, partai-partai yang tidak pendukung pemerintah akan kelihatan warnanya. Karena bagaimanapun mereka akan mempromosikan dirinya nanti ketika menjelang pemilu. Jadi kritik-kritik yang kita sebut tidak pendukung pemerintah, itu akan lebih muncul nanti menjelang pemilu nanti. Tapi partai yang memang pendukung pemerintah, itu akan tetap konsisten. Artinya mengkritik memang ketika dasar diperlukan dikritik. Nah, sedikit saya mengatakan bahwa kita tidak mengenal oposisi, betul. Tetapi de facto memang secara undang-undang kita tidak ada pendukung dan tidak pendukung kan begitu ya. Secara de facto bahwa kita ada partai oposisi kok yang tidak ada di pemerintahan begitu. Nah, mungkin pertanyaan adalah kok partai yang di luar pemerintahan yang sekarang tidak memberikan suatu peran oposisi karena memang mereka relatif kita lihat masih berkonflik. Ada dua partai yang berkonflik yang boleh dikatakan di merah putih gitu ya. Dan artinya bahwa mereka ini masih belum kuat untuk melakukan suatu Golkar dan kritik. P3 maksudnya. Betul. Tapi ada Gerindra di sana. Iya betul. Tapi ada PKS di sana. paling tidak ada dua partai yang di sana. Sementara Golkar menduduki kursi urutan kedua di DPR. Artinya jumlah kursi mereka itu sangat signifikan juga. Nah, karena posisi inilah membuat partai yang tidak pendukung pemerintah ini tidak memberikan suatu kritik. Ketika partai ini menjadi kuat, tetap berada di luar pemerintahan nanti, itu akan kita lihat warna aslinya. Kalau kita melihat apa yang dikritik oleh Megawati, ini kan terkait dengan Badan Usaha Milik Negara, BUMN. Gitu ya. Dan kritikan Megawati ini kan kalau tadi Bang Emrus katakan bahwa ini mewakili lembaga. Ini sebetulnya kritikan yang sudah disampaikan beberapa bulan yang lalu sebetulnya terkait BUMN dan mereka sangat berharap Rini Sumarno itu waktu pas reshuffle pertama itu pun kena reshuffle gitu. Dan sementara hingga saat ini Jokowi masih mempertahankan itu. Apa yang terjadi menurut Anda? Saya kira itu kalau dari sudut bahwa PD tetap mengkritik, itu menunjukkan suatu konsistensi. Artinya dari awal tetap kritik. Kalau tiba-tiba justru berubah mendukung Rini misalnya seperti itu, kita justru pertanyaan besar. Kalau itu mendukung, wah tidak apa-apa, tetap aja jadi menteri. Dari satu sisi Presiden Jokowi juga konsisten tidak mengikuti apa yang dikritik oleh di sisi lain. Nah, oleh karena itulah maka kalau misalnya tiba-tiba PD Perjuangan mendukung Rini misalnya di kabinet, berarti ada politik di belakang layar, kan gitu ya. Jadi ini konsistensi saya melihat menunjukkan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah Jokowi juga dalam tanda kutip konsisten juga tidak mengeluarkan. Saya tidak tahu reshuffle yang akan datang nanti gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau memang Rini tetap dipertahankan atau mungkin pindah kursi tetap menteri, berarti Rini adalah orang yang kuat di pemerintahan Joko Widodo. Bisa kuat dari arti profesionalisme, bisa kuat karena memang beliau ini sangat dekat di dalam Pilpres kemarin. Gitu dan bisa jadi juga Rini adalah orang yang sangat dibutuhkan Jokowi untuk menempati posisi itu, dan itu yang tidak dilihat oleh PDIP. Kita jeda sebentar. Kita lanjutkan di segmen berikut.